Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan selamat pagi asisten-asisten dosen. Kami dari kelas AC307C yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Fandi Ahmad Junianto dengan NIM 23 2018 130. Lalu ada Theophilus Oriones Piung dengan NIM 23 2018 132. Selanjutnya ada Elfrida Yuliana dengan NIM 23 2018 137. Lalu ada Juniasti Bura Padang dengan NIM 23 2018 138. Nah, kami akan membahas tentang teori perencanaan pajak atas penentuan harga transfer atau sering disebut dengan transfer pricing. Nah, pertama mengenai peraturan transfer pricing menurut peraturan akuntansi. Nah, metode-metode dalam penentuan harga transfer menurut peraturan akuntansi ada 4. Yang pertama, harga transfer biaya atau cost based transfer pricing. Yang kedua ada transfer atas dasar harga pasar atau market basis transfer pricing. Lalu yang ketiga ada harga transfer negosiasi atau negosiasi transfer price. Yang keempat ada penentuan harga berdasarkan arbitrage. Nah, pada bagian hubungan istimewa, peraturan akuntansi yang berlaku yaitu PSAK nomor 7 direvisi tahun 2009 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Nah, yaitu suatu perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus diungkapkan. Lalu di bagian kewajaran, peraturan akuntansinya yang berlaku yaitu PSAK nomor 17, pengakuan akuntansi suatu pengalihan sumber daya secara normal didasarkan pada suatu harga yang disepakati pihak yang bersangkutan. Harga yang berlaku antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah harga pertukaran antara pihak yang independen atau arm's length price. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian harga transfer. Di sini yang pertama itu ada menurut para ahli. Ada beberapa. Contohnya di sini ada Gunandi menjelaskan bahwa transfer pricing itu merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Kemudian ada juga dari Muhammad Sain menjelaskan bahwa harga transfer itu merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan, dan metode pembayaran serta pengiriman uang. Kemudian menurut sifatnya sendiri ada beberapa pengertian. Yang pertama itu pengertian netral dengan asumsi bahwa transfer pricing ini merupakan murni strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Menurut Gunandi sendiri, harga transfer ini adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kemudian ada juga pengertian peyoratif. Nah, di sini mengasumsikan bahwa transfer pricing itu sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Menurut Profesor Rochman Swemitro, transfer pricing sendiri ini adalah suatu perbuatan pemberian harga faktur atau invoice pada barang-barang atau juga jasa-jasa yang diserahkan antar bagian atau cabang suatu perusahaan multinasional. Oke. Setelah kita membahas mengenai pengertian harga transfer, sini juga kita akan membahas mengenai tujuan harga transfer. Transfer pricing multinasional itu berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam suatu unit
hukum atau entitas atau antar entitas dalam suatu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara. Tujuan yang ingin dicapai sendiri itu dalam harga transfer ini antara lain itu ada 10 poin. Yang pertama itu memaksimalkan penghasilan global. Yang kedua, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar. Yang ketiga, evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. Yang keempat, menghindarkan pengendalian devisa. Yang kelima, mengatrol kreditable asosiasi. Yang keenam itu mengurangi resiko moneter. Yang ketujuh, mengatur cash flow anak atau cabang yang memadai. Yang kedelapan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat. Poin yang kesembilan, mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk. Poin yang terakhir yang ke-10 yaitu mengurangi resiko pengambil alihan oleh pemerintah. Oke, setelah kita membahas mengenai tujuan harga transfer, di sini kita juga akan membahas mengenai metode harga transfer. Yang pertama itu ada harga transfer dasar biaya atau biasa disebut cost based transfer pricing. Penjelasannya sendiri ini bahwa perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dibagi dalam 3 pemilihan bentuk. Yang pertama itu ada biaya penuh atau biasa disebut full cost. Kemudian ada biaya penuh ditambah markup atau biasa disebut full cost plus markup. Kemudian ada gabungan antara biaya variabel dan tetap atau biasa disebut variable cost plus fixed fee. Kita lanjut ke poin yang kedua. Di sini ada harga transfer atas dasar harga pasar atau market basis transfer pricing. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah yang merupakan ukuran paling memadai karena sifat yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar terkadang juga menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, ada harga transfer negosiasi atau negotiated transfer price. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan itu memperkenankan divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasian mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Mengapa demikian? Karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Kemudian poin yang keempat yang terakhir itu ada penentuan harga berdasarkan arbitrase. Pendekatan ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh satu divisi mengenai keputusan akhir. Pendekatan ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban laba. Selanjutnya, metode harga transfer yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 PMK 03 2020. Terdapat metode penentuan harga transfer yang dimaksud dalam pasal 13 yang diterapkan di negara Indonesia, yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Metode ini menitik beratkan pada keseimbangan karakteristik produk ataupun jasa. Metode ini mungkin hanya akan lebih tepat jika diterapkan dengan perbandingan internal. Yang kedua, metode harga penjualan kembali.
Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menilai kompensasi yang wajar atas suatu aktivitas pemasaran atau distribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, metode biaya plus. Metode ini merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh dari transaksi dengan pihak independen. Yang keempat, metode lainnya antara lain metode pembagian laba. Metode ini merupakan metode analisis penerapan prinsip kewajaran dengan menggunakan cara pandang pihak independen dalam membagi laba dari suatu transaksi dalam kondisi yang sebanding. Yang kedua, metode laba bersih transaksional. Metode ini dikembangkan berdasarkan teori bahwa laba yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang berada dalam kondisi serupa serta berada dalam industri dan pasar yang sama cenderung akan menjadi setara dalam jangka panjang. Yang ketiga, metode perbandingan transaksi independen. Metode ini merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Yang keempat, metode dalam penilaian harta berwujud dan atau harta tidak berwujud. Metode ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai standar penilaian yang berlaku dan sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang kelima, metode dalam penilaian bisnis. Metode ini dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang mengatur tentang standar penilaian yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Sesuai peraturan PMK nomor 22 PMK 03/2020 ini, semua metode-metode yang telah disebutkan memiliki keandalan yang setara dan dapat digunakan. Akan tetapi, metode yang dapat digunakan yang sesuai dengan keandalan dan kewajaran harga dalam penentuan harga transfer adalah metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Metode ini lebih digunakan dan diutamakan daripada metode-metode yang lainnya. Dampak dari praktik harga transfer yaitu harga menjadi terlalu tinggi atau disebut overpricing dan atau harga yang menjadi terlalu rendah atau disebut dengan underpricing. Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan regulasi terhadap harga transfer, termasuk perhitungan kembali laba usaha. Di Indonesia sendiri, regulasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Yang kedua, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Aturan harga transfer di Indonesia pada dasarnya bersumber dari dua pasal, yaitu Undang-Undang PPH Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa
Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan suatu wajib pajak sehubungan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang kedua, Pasal 2 Undang-Undang PPN tahun 1984 menyatakan bahwa apabila harga jual dan atau kompensasi dipengaruhi oleh hubungan istimewa, Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk mengubah harga jual atau kompensasi berdasarkan harga pasar wajar. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana transfer pricing menurut aturan akuntansi, selanjutnya kita akan masuk pada transfer pricing menurut aturan perpajakan. Nah, bahasan yang pertama mengenai hubungan istimewa. Nah, menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK RI nomor 22 PMK 03 2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement, hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh yang pertama, kepemilikan atau penyertaan modal, yang kedua, penguasaan, dan yang ketiga, hubungan keluarga sedara atau semenda. Nah, menurut pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH dan pasal 2 Undang-Undang PPN, hubungan istimewa antar wajib pajak timbul ketika yang pertama, wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua atau lebih wajib pajak yang disebut terakhir. Kemudian yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedara maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk pada prinsip kewajaran. Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK RI nomor 22 PMK 03 2020, prinsip kewajaran dalam harga transfer dinyatakan dalam pasal 8 ayat 1 dan 2, yaitu ayat 1 menyatakan bahwa prinsip kewajaran dan kelasiman usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 5 diterapkan untuk menentukan harga transfer wajar. Kemudian pasal yang kedua, prinsip kewajaran dan kelasiman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterapkan dengan membandingkan kondisi dan indikator harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan kondisi dan indikator harga transaksi independen yang sebanding. Nah, dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK RI nomor 22 PMK 03 2020 pasal 12 disebutkan bahwa terdapat 3 kriteria untuk memenuhi transaksi yang independen, yaitu yang pertama, kondisi transaksi independen sama atau serupa dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji. Kemudian yang kedua, kondisi transaksi independen berbeda dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji. Tetapi perbedaan kondisi tersebut tidak mempengaruhi penentuan harga. Atau kondisi transaksi independen berbeda dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan perbedaan kondisi tersebut mempengaruhi penentuan harga. Tetapi penyesuaian yang akurat dapat dilakukan secara memadai terhadap transaksi independen untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi tersebut terhadap penentuan harga.
Nah, selanjutnya apa sih perbedaan antara harga transfer atau transfer pricing dan penentuan harga transfer? Nah, menurut peraturan Menteri Keuangan PMK RI nomor 22 PMK 03/2020, pengertian harga transfer ini sendiri yaitu harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Sedangkan penentuan harga transfer atau transfer pricing itu adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Ya, dari penjelasan mengenai transfer pricing, menurut aturan akuntansi dan perpajakan dapat disimpulkan bahwa terdapat metode-metode harga transfer yang berlaku dan diizinkan. Metode-metode menurut peraturan akuntansi itu antara lain ada 4. Yang pertama itu harga transfer dasar biaya, harga transfer atas dasar harga pasar, harga transfer negosiasi. Yang keempat, peraturan penentuan harga berdasarkan arbitrase. Sedangkan metode-metode harga transfer menurut peraturan perpajakan antara lain yaitu mode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus. Metode lainnya itu bisa seperti metode pembagian laba, metode laba bersih transaksional, metode perbandingan transaksi independen, metode dalam penilaian harta berwujud dan atau harta tidak berwujud. Kemudian yang terakhir itu metode dalam penilaian bisnis. Oke, berdasarkan penjelasan mengenai penentuan harga transfer yang ada dalam aturan akuntansi dan perpajakan, bahwa perusahaan sebagai wajib pajak dapat memilih metode penentuan harga transfer sesuai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak. Selain itu, berdasarkan peraturan perpajakan, penentuan harga transfer harus memenuhi syarat kelaziman, kewajaran, dan keandalan dalam suatu harga transfer sebagai pemenuh kewajiban wajib pajak